Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan stadik semua. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dikasih kemudahan kelancaran untuk pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Belum memulai pembelajaran, di sini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai kompetisi dasar. Kompetisi dasar yaitu menganalisis dan membandingkan transformasi dengan menggunakan matriks. Adapun IPK-nya yang pertama itu mengidentifikasi pengertian dan sifat-sifat refleksi. Menentukan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Menentukan refleksi terhadap pusat 0 atau di titik 0,0. Menentukan refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Pengertian dan sifat-sifat refleksi. Timbul pertanyaan, apa itu refleksi ya? Refleksi atau yang kita lebih kenal adalah pencerminan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari sering adalah bercermin. Ketika kita memulai aktivitas atau apa, selalu bercermin. Nah, pada cermin tersebut ada benda, ada cermin, dan ada bayangan. Dan juga ketika kita saat foto-foto, ada itu efek mirror, yaitu kita menjadi dua. Nah, seperti itu pencerminan. Terus apa pengertiannya pencerminan itu? Dalam buku paket, refleksi atau pencerminan dari suatu bangun geometri adalah transformasi setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai sumbu cermin atau sumbu simetri. Terus sifat-sifatnya mana ya? Sifat-sifatnya, pertama, semua titik pada gambar dipindahkan menurut suatu garis yang tegak lurus terhadap dari yang invarian atau tetap. Bentuk benda dan bayangannya berjarak sama terhadap garis invarian. Kedudukan gambar berubah tanpa terjadi perubahan panjang sisi atau ukuran sudut serta luas. Panjang sisi, besar sudut, dan bentuk benda tidak berubah pada transformasinya. Untuk selanjutnya mengenai rumus-rumus, Bapak di sini bakal kasih satu pembelajaran di mana adik-adik itu dapat memahami rumus dengan suatu gambar kartesius. Oke, selanjutnya yaitu mengenai rumus-rumus ya. Di sini Bapak gak bakal kasih rumusnya secara langsung. Kenapa? Karena kita akan mempelajari ya, menemukan rumus-rumusnya itu dengan diagram kartesius ini supaya peserta didik, adik-adik semua juga bisa dapetin rumusnya dan bisa hafal juga, ingat gitu rumusnya. Nah, di sini untuk mempelajari geometri transformasi yang kedua yaitu mengenai refleksi. Di sini Bapak sudah sediain ya mengenai diagram kartesius. Nah, kita Bapak akan ambil contoh. Perhatikannya diagram kartesius ini. Bapak kasih angka ya udah. Bapak ambil angka, posisinya bebas ya. Bapak ambil posisinya di sini, titiknya itu misalkan titik A koordinatnya 3,2. Pertama, Bapak akan cerminkan dulu ya kepada sumbu X, dan ingat konsep cermin itu suatu benda jika dicerminkan maka jarak benda tersebut ke cermin harus sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Bapak di sini bicara itu cermin datar ya. Nah, misalkan A di X itu ya, semua itu 1, 2 jaraknya itu. Nah, untuk bayangannya itu nih ada ya. Nah, peserta didik perhatikan ya mengenai
titik A 3,2 dan bayangannya itu 3, negatif 2. Perhatikan ya, koordinatnya awalnya kan 3,2. Setelah kita Bapak cerminkan ya, bayangannya adalah 3, negatif 2. Nah, di sini absisnya atau nilai X-nya itu berubah sama-sama 3. Yang berubah itu nilai Y-nya dari 2 menjadi negatif 2. Jadi kesimpulannya secara umum mencerminkan suatu titik X, Y kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Nilai Y-nya itu yang dicerminkan itu hanya Y-nya yang berubah tuh. Nah, di sini Bapak punya contoh lagi ya, mengenai misalkan contohnya Bapak punya suatu titik 3, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya berapa ya? Nah, bayangannya itu berarti 3, negatif 2. Nah, nilai Y-nya saja yang berubah tuh, nilai ordinat saja yang berubah tuh. Nah, ini pencerminan terhadap sumbu X. Sekarang Bapak cerminkan terhadap sumbu Y. Anggap sumbu Y ini adalah cerminnya. Lihat jaraknya ya, 1, 2, 3. Bayangannya itu pasti sama, 1, 2, 3. Nah, bayangannya itu di sini. Nah, titik A kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka di sini. Nah, lihat awalnya itu itu 3,2. Yang berarti di sini hasilnya tuh bayangannya itu negatif 3,2. Oh, berarti nilai X-nya saja yang berubah, berarti nilai Y-nya itu tetap sama-sama 2. Secara umum titik A terhadap sumbu Y, maka bayangannya itu adalah negatif X, Y. Ingat ya, terhadap sumbu X tadi yang berubah tuh nilai Y-nya. Oke, terhadap sumbu Y yang berubah adalah nilai X-nya. Nah, sekarang Bapak jika cerminkan terhadap X sama dengan Y. Nah, ini adalah garis X sama dengan Y. Nah, bayangkan titik A ini kita cerminkan terhadap ini. Nah, ini bayangannya ya. Jadi jarak bayangan ke cermin itu harus sama antara jarak cermin ke benda juga. Jadi yang awalnya 3,2 setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan X menjadi 2,3. Perubahannya di mana ya? Nah, 3,2 menjadi 2,3. Berarti nilai X dan Y-nya itu ditukar. Secara umum, titik A, X, Y kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangannya itu adalah Y, X. Awalnya X, Y, jadi Y, X. Di sini Bapak punya contoh 2020,2021. Kita cerminkan terhadap garis X sama dengan Y atau Y sama dengan X ya. Maka bayangannya itu tukar aja ya absisnya sama ordinatnya, jadi 2021,2020 itu ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita cerminkan terhadap titik asal? Titik asal itu ini 0,0 ya. Titik A jika dicerminkan, nah berarti bayangannya tuh di sini nih. Kita tarik lurus di sini nih. Nah, ini bayangannya ya. Oke, ini pasti melewati 0,0. Jadi jarak ini sama dengan jarak pusat antara titik asal ke titik bayangannya, itu aksen ya. Lihat dari 3,2 kita cerminkan terhadap O atau 0,0, hasilnya adalah negatif 3, negatif 2. Jadi perubahannya gimana? Angkanya itu sama-sama 3,2. 3 dan 2 ya, cuman tandanya aja yang berubah tuh jadi negatif. Jadi secara umum titik A, X, Y kita cerminkan terhadap garis titik 0,0 atau O, titik asal gitu ya. Maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Tinggal ganti jadi negatif gitu ya. Nah, sekarang kalau kita cerminkan terhadap titik A ini terhadap X sama dengan H atau X sama dengan 1 aja ya Bapak ambil nih. Coba kalau X sama dengan 1 ini kita jadikan cermin, maka bayangan titiknya itu berapa ya? Ya, jaraknya itu kan 21, 1, 2. Berarti bayangannya itu 1, 2, jaraknya itu harus sama. Berarti, nah bayangannya itu di sini.
negatif 1,2. Nah, jadi titik A kalau kita cerminkan terhadap X sama dengan sekian, nilainya itu yang berubahnya itu nilai X-nya aja, Y-nya itu tetap. Di sini Y-nya itu 2, berarti di sini 2. Perubahannya itu gimana? Perubahannya itu seperti ini. A, X, Y kita cerminkan terhadap X sama dengan H misalnya ya. Maka bayangannya adalah 2H min X dan Y. Nah, di sini 3,2 contohnya. 3,2 Bapak cerminkan terhadap X sama dengan 1, berarti nah 1 ini adalah H gitu, maka X nya itu berubah menjadi 2 dikali H, berarti 2 dikali 1 2 dikurangi 3 ya, berarti X nya itu kan 3. Nah berarti 2 nya itu tetap, Y nya itu berarti 2 dikurangi 3 negatif 1,2. Nah sesuai kan ya dengan gambar. Sekarang cerminkan terhadap Y sama dengan H. Misalkan Bapak ngambil Y sama dengan 3, maka bayangannya di mana? Jaraknya kan 1 jadi di sini. Berarti pasti di sini H aksen adalah 3,4. Nah, dari yang 3 tetap 3 gitu ya. Yang berubah itu dari 2 menjadi 4. Perubahannya itu Y-nya. Cara sama seperti yang tadi. Misalkan suatu titik X, Y kita cerminkan terhadap Y sama dengan H. Nilai X-nya tetap dan Y-nya itu berubah jadi 2H min Y. Kalau yang tadi makan 2H min X, jadi gitu ya perubahannya. Nah ini contohnya gitu ya. Nah selanjutnya juga bagaimana jika Y sama dengan negatif X. Nah gini ya gambarnya. Nah misalkan titik A ini tercerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ini cerminnya, maka bayangannya itu sama akan ada di sini nih. Nah, di sini akan ada di sebelah sini. Nah, oke. Jadi yang awalnya 3,2 kita cerminkan terhadap Y sama negatif X, maka bayangannya adalah negatif 2, negatif 3. Perubahannya gimana? Posisinya dibalik. 3 kan 2 kan jadi 2, 3. Yang jadi awalnya positif jadi negatif. Jadi secara umum X plus Y mencerminkan terhadap Y sama negatif X, hasilnya itu negatif Y, negatif X. Nah ini yang perlu rekan ingat, nantinya bakal dibahas pada contoh-contoh soal. Nah untuk selanjutnya yaitu mengenai transformasi geometri refleksi, yaitu tentang menggunakan refleksinya itu menggunakan matriks. Nah di sini Bapak akan menjelaskan mengenai rumus-rumus yang tadi, di mana sesuai dengan KD harus menggunakan matriks. Di mana X, Y di sini ya, rumus pertama yang tadi dicerminkan terhadap X, maka hasilnya itu X, min Y. Nah di sini sudah disediakan gitu salah satunya itu kan matriks identitas, di mana 1, 1. Cuma di sini kita lihat di nilai Y-nya itu nilai negatif. Maka di sini juga sama. Jadi ini untuk X dan ini untuk Y. Rumus kedua, X, Y dicerminkan terhadap Y, maka hasilnya itu min X, Y. Kita lihat ada perubahan. Perubahannya itu di mana negatifnya itu berada di X sekarang itu. Nah untuk yang ketiga, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, di mana hasilnya itu Y, X. Kita lihat ke atas dulu. Untuk matriks identitas itu kan 1, 0, 0, 1. Cuman di sini nilainya itu Y, X. Berarti terbalik dong. Ya berarti dibalik juga gitu untuk matriksnya itu 1, 1, 0. Untuk yang keempat, rumus keempat X, Y di mana cerminkan terhadap Y dengan min X, hasilnya itu kan min Y, min X. Udah aja ya tadi, berarti di sini juga udah ketukar gitu ya, di mana min Y sama dengan X. Cuma di sini kalau di
cerminkan terhadap min X, di sini semuanya itu bernilai negatif. Jadi di sini juga sama nilainya itu min 1, di sini juga min 1. Gimana kalau ada rumus yang ini? Saya tanya lagi, dimana X, Y diterminkan terhadap koordinat beda 0, maka hasilnya itu min X, min Y. Oh, berarti kita lihat aja dari sini ya, min X, min Y, berarti tetap kan ini X, Y, berarti sama yang kayak di atas. Matriks dan data tuh 1 begini itu ya, 1 0 0 1. Cuman kita lihat lagi, lebih teliti lagi mengenai di sini ada negatif X nya, Y nya juga sama, berarti saja otomatis ini satunya itu negatif, ini juga sama. Terus untuk yang rumus selanjutnya mengenai X, Y, cerminkan terhadap X sama dengan H ya, tadi ya, maka hasilnya apa? 2H dikurangi X, Y. Nah di sini di pemisahan itu ya, rumusnya itu untuk matriknya itu X aksen ya, aksen sama dengan, nah, kita lihat matrik identitasnya itu ini asalnya tuh 1 0 0 1. Kenapa kok di sini ada min 1? Pertanyaan. Kembali lagi ya, di sininya dikurangi X, berarti X-nya itu di sini itu bernilai negatif, berarti negatif 1 dikali X ya, ditambah 2H 0. Nah itu ya, nanti Bapak bakal jelaskan ada contoh soal mengenai rumus ya, ini biar gak bingung. Nah untuk yang rumus akhirnya tuh X, Y dimana dicerminkan terhadap Y dengan H, dimana saya tekan pertanyaan itu X, 2H dikurangi Y, sama seperti yang tadi yang di atas, dengan dalam matriknya itu X aksen, Y aksen sama dengan di sini sama juga matrik identitas asalnya itu 1 0 0 1. Cuman lihat lagi, kembali lagi di sini ada min Y, berarti di sini min 1 X, Y tambah 0, soalnya kan ini saja 2H ya. Kita langsung saja, Bapak bakal mengajak mengenai soal-soal contoh. Ada soal begini, suka ada Bapak di UN gitu ya, tapi sekarang kan gak ada, berarti semangat pasti bakal ada rumus soal-soal yang seperti kayak ini. Contoh, tentukan koordinat bayangan titik B di mana titiknya itu 3,3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Masih ingat rumus Y dicerminkan sama dengan min X, dimana kalau dalam matriks di sini itu, kalau yang biasanya itu ya hasilnya itu min Y, min X ya kan. Coba buka lagi. Nah, dalam matriks sama juga di sini tuh berarti terbalik, tetapi dengan nilai min Y sama dengan min X-nya itu negatif 1 semua. Jadi jawabannya ya kita lihat di sini ya, X aksen, Y aksen sama dengan sini kan tadi ya ternyata kebalik gitu, min Y, min X, berarti sama juga matrik identitasnya itu dimana itu kebalik juga dengan masing-masing tiap itu dengan negatif 0, negatif 1 dikalikan dengan P. P-nya itu kan 3,3. Berarti di sini untuk pengerjaannya itu pengerjaan matriks. Ingat kan? Nah, kalau Bapak mah untuk mengalikannya itu dengan menggunakan cara baskom, baris kali kolom itu ya. Nah, berarti yang saja X aksen, Y aksen sama dengan 0 kali 3 dong, negatif 1 kali 3 negatif 3, 1 kali 3 negatif 3, 0 kali 3 0, maka didapat hasilnya itu min 3 min 3, maka B aksennya itu sama dengan min 3, min 3.
kita selaraskan aja ya, apakah benar, apakah cara ini itu benar dengan sesuai rumus. Nah, Bapak tidak lagi ya, apakah kita buktikan lagi apakah itu hasilnya itu ya, B itu 3,3 itu ketika dicerminkan terhadap ya sama dengan min X itu hasilnya min 3, min 3 ya. Nah, di sini terbukti ya bahwa 3,3 ketika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, sesuai di sini itu kita tukar aja yang tadinya itu 3 sini, terus juga min nilainya itu tiap nilainya itu negatif 3. Jadi benar ya hasilnya itu pencerminannya itu terhadap garis Y sama dengan min X itu sama 3 di sini juga 3. Selanjutnya, soal selanjutnya. Titik A direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1 menghasilkan A. Bayangannya itu, misalnya itu min 1,2. Koordinat titik A adalah gimana ya? Nah, di sini ada kata kunci lagi. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. X sama dengan 1. Berarti sesuai yang tadi ya. Di sini tuh X itu H berarti. Nah, ya yang tadi ingat lagi. Nah, dijawab. Nah, berarti sesuai rumus tadi di mana X, Y di mana dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka hasilnya itu bayangannya itu 2H dikurangi X, Y. Maka ketika kita buktikan ya kan, kemarin itu di sini itu kan rumusnya udah ada. Pembuktiannya itu di mana aksennya itu negatif 1,2 dicerminkan terhadap X. X-nya itu garis H-nya itu sama dengan 1. Jadi sesuai dengan rumus di atas ya, 2 dikali 1, 2 di sini tuh ya, kurangi min X. Kita lihat cermati. Min X-nya itu di sini itu negatif 1, berarti tambah ya, berarti 2 ditambah 1 jadi 3. Yang Y-nya itu tetap sama. Berarti jawabannya itu adalah titik A direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1 menghasilkan aksen negatif 1,2. Koordinat titik A-nya adalah ini, berada di 3,2. Selanjutnya ada soal lagi. Soalnya begini, ini Bapak dapat gitu ya, saya tadi juga suka sering muncul soal-soalnya gini, di mana segitiga BQR memiliki koordinat di mana titik P-nya itu 3,2, Q-nya itu negatif 1,0 dan R-nya itu negatif 3,4. Segitiga BQR direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan segitiga bayangannya itu B aksen, Q aksen, R aksen. Pertanyaannya, koordinat titik B aksen, Q aksen dan R aksen adalah, berarti bayangannya itu di mana ya? Jadi jawabannya yaitu bersama itu ya sesuai dengan yang tadi, di mana X, Y digunakan terhadap Y sama dengan X, maka hasil bayangannya itu Y, X. Soalnya di sini lihat ini salah satu kuncinya ya. Maka untuk menjawab pertanyaan dari contoh soal ini adalah langsung saja ya, dimana sesuai dengan keterangan di mana X, Y-nya itu yang untuk titik P-nya itu 3,2 dicerminkan terhadap B, hasilnya itu B bayangannya itu berada di 2,3. Yang untuk Q juga titik Q negatif 1,0 dicerminkan juga terhadap Y sama dengan X, maka hasilnya itu bayangannya itu berada di 0,-1. Dan yang satu lagi di mana R-nya itu di negatif 3,4 dikala dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya itu berada di titik 4,-3. Ini ya
Jadi hasilnya itu koordinat titik P aksen Q aksen dan R aksennya itu P aksennya itu 2,3, Q aksennya itu 0,1, R aksennya itu 4,3. Jadi itu alhamdulillah untuk materi pembelajaran hari ini sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai sekarang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya, peserta didik semuanya. Rajin-rajinlah membaca karena sesuai dengan ayat Al-Quran, Iqra bacalah. Jadi jangan hanya lihat aja ya, baca terus, pahami. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila Bapak ada kekurangan atau kesalahan baik itu dalam pelafalan atau ucapan. Semoga bisa bermanfaat untuk hari ini, berkah juga. Terima kasih dari Bapak. Tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.